Sosok Linda, teman mendiang Vina Dewi, akhirnya muncul di publik. Linda mendatangi Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei lalu untuk memenuhi panggilan pemeriksaan polisi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Linda diperiksa selama kurang lebih 5 jam dan mendapatkan 30 pertanyaan dari penyidik terkait biodata serta hubungannya dengan Vina dan Eki. Sementara itu, Linda mengaku tidak mengenal sosok Peggy Setiawan alias Peron yang disebut sebagai otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Peggy? Enggak kenal sama Peggy, tapi pelaku. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Linda menjadi sosok penting dalam terungkapnya kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 lalu. Linda disebut pernah kesurupan arwah Vina dan menyebut kalau Vina dan Eki tewas bukan karena kecelakaan, melainkan akibat kekejaman geng motor. Siapa dia? Anaknya polisinya jadi nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali ramai diperbincangkan setelah kisahnya diangkat dalam layar lebar yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang tayang pada 8 Mei lalu. Keluarga Vina mengaku bersyukur dengan viralnya kasus pembunuhan Vina hingga membuat polisi kembali menyelidiki kasus tersebut dan merilis 3 DPO. Awalnya itu kan memang dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8. 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. 8 tahun. Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah terkubur 8 tahun turut menarik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang kini menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Hotman meminta Polda Jawa Barat kembali memeriksa 8 tersangka karena ada sejumlah kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan. 8 tersangka yang telah ditahan. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah Pauline pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Diduga ada pengaruh di sini, ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, maka padahal itu harusnya di BAP itu ada. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 bermula saat Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat akibat kecelakaan tunggal. 3 hari setelah meninggalnya Vina, sahabat Vina bernama Linda mengalami kesurupan arwah Vina. Saat kesurupan, Linda menyebut Vina meninggal akibat dibunuh dan diperkosa oleh anggota geng motor. Kakak Vina yang merekam kejadian kesurupan tersebut kemudian membawa bukti rekaman suara ke ayah Eki yang merupakan seorang polisi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya ada 11 orang tersangka, namun polisi hanya berhasil menangkap 8 orang tersangka, sementara 3 lainnya masih buron. Selanjutnya pada 10 Oktober 2016, 1 tersangka anak yang bernama Saka Tatal dijatuhi vonis hukuman penjara 8 tahun atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara 7 tersangka lainnya mendapat hukuman penjara seumur hidup pada 26 Mei 2017. 8 tahun berselang, keluarga Vina tak pernah mendapat kejelasan tentang 3 DPO lainnya.
Kisah Vina kemudian diangkat menjadi sebuah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang tayang 8 Mei 2024. Kasus Vina pun menjadi viral dan membuat Polda Jawa Barat merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 14 Mei 2024. Seminggu kemudian, Polda Jawa Barat berhasil menangkap 1 DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong pada 21 Mei 2024. Peggy alias Perong dihadirkan ke hadapan publik pada 26 Mei 2024. Ia membantah tuduhan telah membunuh Vina dan Eki. Di waktu yang sama, polisi juga menghilangkan 2 DPO yang sebelumnya telah dirilis dan menyatakan pembunuh Vina dan Eki hanya berjumlah 9 orang. Saka Tatal menjadi satu-satunya tersangka pembunuh Vina dan Eki yang telah bebas. Sejumlah hal mengejutkan diungkapkan Saka usai menjalani masa tahanan selama 8 tahun. Seperti apa ceritanya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.